Pada suami yang tertutup bisa jadi memang wataknya yang introvert ya. Dan tentu memang tugasnya istri adalah senantiasa mengajak bicara atau yang duluan memancing bicara. Itu memang begitu ya. Adapun dia tetap diam, lebih banyak diam, sudah nggak apa-apa, kan ikhtiar kita ngajak bicara. Ayo makan yuk. Ya. Enak nggak ya? Ya. Gimana tadi ya? Udah, itu aja yang tugas kita. Itulah yang menaikkan tingkat kemuliaan istri. Ya. Memang kadang-kadang capek, kesel, mungkin karena kita letih, penat, ya sudah istighfar. Ya. Kadang kita marah ya, mungkin karena lagi momen, sudah istighfar. Tapi itulah yang dikenal suami. Ya, itulah yang dikenal suami. Apalagi nih, yang ini masuk juga ke yang kedua ya. Masalah pandemi ini membuat laki-laki banyak diam. Kenapa? Laki-laki ini pada saat pandemi, otak tanggung jawab untuk ya jemput rezeki untuk keluarganya itu betul-betul hang. Dan laki-laki butuh waktu untuk mikir. Dan laki-laki kalau lagi mikir nggak mau diganggu, nggak mau diganggu, biarkan aja. Mending kita siapin, ya siapin minum, siapin makan. Kan kita bisa lihat raut wajah kan. Perempuan itu kan ada di otaknya pembaca raut wajah. Harus peka memang. Ya udah senyumnya udah turun-turunin gitu ya. Memang mungkin turun juga sih, bukan diturun-turunin. Ya. Laki-laki senang banget kalau dikasih gini. Ayah capek banget ya. Dia cuma gini dia. Ya, oh ya. Dia minum ya. Apa mau makan apa kelaparan? Ya jadi ditawarinnya adalah yang bentuk makanan. Karena selama ini kita belajar kan pusat penanggung jawab termasuk penanggung jawab ekonomi dan di situ juga pusat lapar dan haus. Udah jadi kalau misalnya suami udah jawabnya, iya sudah itu yang dibahas tentang makan minum aja, ya. Aku ambilin asinannya, ya, kelapetar. Mau kelapetar apa asinan dulu? Nah, dia udah mulai senang tuh, dua-duanya. Oke, oke. Udah gitu aja. Jangan lagi membahas, oh ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu, permata hatimu, oh ya cerita. Laki-laki itu kalau lagi ada masalah nggak suka cerita sama siapapun. Dia suka. Dia cuma mau istrinya ngerti dan istrinya kasih makan minum. Itu. Ya, jadi ini buat kita semua sahabat-sahabatnya. Dan kemudian makin tua kok jadi kayak anak kecil ya. Iya karena generasi tubuh kita nih, ya kita punya sel kan dia makin sudah lama dipakai, sehingga dia makin menurut ya. Ada yang regenerasinya bulanan, yang lever, tapi kan di dalam, ya. Ada yang generasinya per 1 tahun, ada yang generasinya malah 200 tahun, terutama otak. Nah, orang yang kadang-kadang menjadi demensia atau orang sekarang istilahnya pikun, ya, itu kan adalah yang ada masalah di otak. Bisa jadi satu karena pernah terbentur, ya, atau hipertensi sehingga tanpa sadar sempat beberapa pembuluh darah di otak pecah melebar-lebar sedikit sehingga membuat sumbatan, atau karena makanan hipertensi bertahun-tahun jarang oksigennya, atau diabetes, ya, atau pernah jatuh, atau dia selama ini hidupnya itu selalu sedih. Nah, itu membuat demensia. Dan tadi kita belajar bahwa otak manusia baru ada regenerasinya 200 tahun. Tapi umur kita nggak sampai 200 tahun. Ya. Walaupun misalnya itu tadi ya, matanya nggak katarak, tapi kok ya dia ada lupa, ada kepengen selalu ditemenin dan sensitif. Kenapa? Karena kan otak emosi kan satu saat ini bisa seperti itu. Apalagi yang ada genetik Alzheimer. Ya. Apalagi waktu pernah jatuh dari motor, dia terbentur waktu muda nggak rasa tuh terbenturnya. Ya, tapi barulah tua muncul dimensianya tadi, ya. Atau mungkin maaf juga misalnya ya terlalu sedih, terlalu capek dulu, itu juga bisa demensia. Jadi ya tolong pahami, orang semakin tua, sebagian orang ya memang menjadi demensia, tetapi asik juga hidupnya ini. Ya, mungkin saya boleh sedikit kasih kasih endingnya karena ini penting banget sama kita semua nih ya, bisa selalu kasih kasih ilmu ini ya. Tubuh manusia nih, badan seluler ini makin hari kan dia makin ya generasinya beda-beda, terutama otak baru 200 tahun.
Tapi yang luar biasa adalah tubuh manusia juga ada badan bioplasmiknya. Ya, yang kita tahu badan bioplasmik itu datang dari keluarnya dari pembuluh meridian. Nah, sahabat-sahabat, ya, bioplasmik ini tuh penuh lapisan, ada gelombang eterik, ada gelombang astral, gelombang spiritual ini. Nah, spiritual inilah nih yang di luar lapisan niat dan pada saat kita berprasangka. Ya, nah, yang luar biasa adalah ya ini pada saat kita berdoa itu makanya doa kita yang diucapin di mulut itu kan terbroadcast lewat sinyal ini kan. Makanya doanya terbroadcast ke alam semesta sampai lauh mahfuz. Dan akan ditarik apa yang kita minta, termasuk niat. Hati-hati juga para stop. Ngomong gitu. Itu kayak si itu tuh, kayak ibunya si itu tuh. Itu stop. Karena itu terbroadcast juga oleh gelombang. Sudah istighfar supaya apa yang di broadcast ini baik prasangka ya dan yang tadi keluar dari badan kita itu terdilet dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah kasih kemudahan. Jadi doakan dong kemudahan dia ya Allah. Mohon juga pada diriku ya Allah. Ya, Engkau jaga otakku ya Allah sehingga sampai umur berapapun ya Allah saya masih bisa belajar ya Allah. Saya tahu pasti Bunda Ineke jauh di atas saya, tapi beliau setiap ini pasti duduk. Stop kalau kita, aduh takut dimensi, aduh takut pikut, aduh takut nyusahin, aduh itu stop, itu udah istighfar aja. Kalau udah tua memang sudah saatnya anak yang ngurus kita, sudah nggak apa-apa. Ya, nggak usah takut-takut. Ya, nah, ya memberikan, karena akan datang juga cinta. Maka buat para anak orang tuanya sudah jadi kayak bayi lagi, tolonglah rawat dengan cinta karena Allah akan berikan lagi kita cinta. Dan satu saat kita juga tua, anak kita akan buat begitu. Kenapa? Anak kita lihat, anak kita dari kecil lihat ibunya ngerawat ya, bundanya ngerawat ibunya cakep banget cara ngerawatnya. Anak dari kecil bahwa ibunya, bundanya ini kalau ngadapin ibunya, bapaknya baik banget. Padahal ibunya, bapaknya sudah pikun dan sebagainya. Itu masuk di otaknya anak-anak. Dan pada saat kita yang tua, anak-anak melakukan juga seperti ya kita melakukannya pada orang tua kita. Ya. Itu hadiahnya. Ini makin hampir terbuka, hampir sempurna terbukanya. Karena kalau sudah terbuka sempurna, pulanglah semua ini gelombang pada Allah. Tapi semakin usia kan semakin kita dekat dengan kita punya ajal kita. Maka semakin besar dia. Yang tadinya cuma berapa kilometer ini semakin panjang. Maka yang lebih tua dari kita itu perlu kita minta. Kenapa? Aminnya mereka luar biasa. Tapi pikun Bu Isa, iya pikun karena dia punya pikiran. Dia tahu bahwa anaknya yang selalu suapin dia karena dia apalagi yang masih lengkap, orang tua kandungnya lengkap, mertuanya masih lengkap, aduh keren banget. Ya. Makanya kenapa doa pangestu. Jadi kalau kita nih udah tua nih, kita udah nggak usah takut apa-apa deh, nggak usah takut nggak bisa kemana-mana. Kita akan kemana-mana lewat apa gelombang sinyal ini yang pergi kemana-mana. Ya, mana saja itu karena sudah panjang mau anaknya di luar negeri, cucunya di luar negeri, tugas kita tinggal doa ini. Ya. Dan anak-anak juga harusnya minta doa restu orang tua. Kenapa? Karena ya mereka sukses itu kan orang tua, walaupun itu orang tua duduk di kursi, dia punya ibu. Ya, dia rasa ya bisa datang. Yang mbok ya chatting, WA, video call.
Ya, pada saat dia bahagia, ini bahagia nih, sampai ke anak cucu, mantu dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi ya, berbahagialah menjadi semakin tua. Makanya cocok sekali judul yang dibuat oleh Bu Vera. Semakin tua semakin bahagia. Kenapa? Sinyal kita semakin panjang. Apalagi kita perempuan karena udah nggak mens, ya maka sholat kan terus, puasa terus. Ini sinyal panjang. Kalau kita mens, sinyal pendek. Itulah yang sudah menopause, ya. Terimalah dengan senang hati bahwa ya Allah, sinyalku panjang ya Allah. Gunanya apa? Mengirimkan doa, menarik niat, menarik prasangka baik ya Rob, ya. Nah ini seperti ini, insya Allah tambahan ini membuat kita semua jadinya ya menghargai orang tua kita, ya seberapapun umurnya, kondisinya seperti apapun, pada saat dia senang maka doanya sangat mujarab dan rezeki makin lapang. Anak-anak sehat walafiat, anak-anak sukses, ya. Dan tanpa terasa kita juga semakin sukses baik secara ilmu, secara ekonomi, dan juga secara kebahagiaan. Ya, kebahagiaan.